Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di acara kita Pesantren Kilat, yaitu materi kedua dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya selalu kita ucapkan, dan mudah-mudahan juga selalu kita lakukan dengan perbuatan, bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rezekinya kepada kita semua, yang pada kesempatan ini, nikmat sehat, nikmat iman itu adalah yang utama bagi kita semua. Di mana masa pandemi ini kita sering mendengar, sering digalakkan oleh pemerintah bahwa kita harus selalu meningkatkan imun kita. Tetapi tak lupa kita pada kesempatan ini juga kita harus juga selalu meningkatkan iman kita. Di mana imun adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita, sementara iman adalah meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabiin, dan kepada para pengikutnya hingga kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pesantren kilat kita, yaitu dengan tema remaja Islam. Anak-anakku sekalian, kalian adalah merupakan remaja generasi penerus keluarga, generasi penerus bangsa, generasi penerus negara. Kalian adalah merupakan makhluk sosial, karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan atau komunikasi dengan orang lain. Itulah fitrah kita sebagai manusia, hidup bersosial. Tetapi dalam tatanan agama Islam, bahwa hidup bersosial itu merupakan suatu keharusan dan memiliki aturan-aturan tertentu, sehingga kita tidak bergaul semaunya, dan bergaul memiliki batas-batasan, bergaul memiliki aturan-aturan sesuai dengan norma-norma agama yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Baik, berangkat dari sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa baika lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat tersebut bahwa memang kita ketahui Allah itu menciptakan semua apa yang di alam ini adalah merupakan berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Kemudian daripada itu juga Allah menciptakan di dunia ini banyak macam suku-sukunya, banyak macam bangsanya. Bahkan mungkin kita hanya tahu 1-2 bahasa aja, yaitu bahasa daerah kita
dan bahasa nasional kita. Tetapi masih banyak lagi bahasa-bahasa yang tidak kita ketahui dan banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak bisa kita mengucapkannya. Nah, Allah menciptakan semua itu adalah dengan tujuan untuk bersatu, bukan untuk saling menghina ataupun mencari kelemahan antara satu dengan yang lainnya. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tetapi tujuannya adalah satu, untuk saling mengenal, saling rukun, dan saling damai. Nah, baik. Bahwa pergaulan di dalam remaja, kalian ini sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh atau kontaminasi dari luar, baik walaupun kalian itu sekarang hanya berada di rumah, tetapi Ibu yakin tidak akan terputus komunikasi dengan orang-orang di luar sana. Karena alam sekarang ini adalah alam teknologi, di mana yang jauh bisa dekat, yang jauh bisa komunikasi. Tetapi hati-hatilah dalam menggunakan media-media tersebut. Karena apa? Apabila kita tidak teliti, apabila kita kurang selektif menggunakannya dan kurang tepat menggunakannya, maka kita akan terbawa oleh arus-arus yang kurang baik yang akan mempengaruhi kelak dalam kehidupan, dalam pergaulan sehari-hari. Di mana apabila kalian sudah melakukan pergaulan sehari-hari dengan kegiatan yang menyimpang dan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu akan menjauhkan diri kalian sendiri dengan lingkungan masyarakat yang tempat tinggal kita sendiri. Bagaimana sih cara bergaul seorang Islam itu? Kalian sebagai remaja, cara bergaul secara Islami itu yang pertama adalah menjaga pandangan, menjaga mata. Dalam QS An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka menekurkan bahagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sungguh Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, dari QS An-Nur ayat 30 ini, bahwa kalian sebagai laki-laki agar supaya menekurkan. Apa sih menekurkan itu? Menekurkan itu adalah menahan. Menahan pandangan kalian, memelihara kemaluan kalian. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Pandangan tidak boleh terlalu liar. Apalagi apabila melihat cewek cantik, cewek yang bahenol, cewek yang semok, segera tundukkan mata kalian. Segera batasi pandangan kalian. Karena apa? Dari pandangan itulah kalian bisa terbawa oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Terbawa oleh pikiran-pikiran hayal kita. Terbawa oleh kemauan-kemauan yang dimana kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai hawa nafsu. Terbawa oleh mata, kemudian akan terbawa ke dalam pikiran, dan akan terbawa ke dalam satu perbuatan. Nah, yang kedua, menutup aurat. Dalam QS An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah pula kepada orang-orang yang beriman perempuan, supaya mereka pun menekurkan pula sebagian pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka diperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zohirnya saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Nah, kalau yang tadi dijelaskan An-Nur ayat 30 itu menjelaskan tentang laki-laki agar menundukkan pandangan. Dan yang kedua ini adalah QS An-Nur ayat 30 tentang perempuan agar juga menundukkan pandangannya, memelihara matanya, memelihara pandangannya, dan juga memelihara kemaluannya. Serta memelihara auratnya. Karena apa? Perempuan itu adalah
seluruh tubuhnya itu merupakan aurat, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu merupakan aurat semua kecuali mata dan kedua telapak tangan. Siapa yang boleh melihat aurat itu? Yaitu ayahnya, abangnya, adiknya, pamannya, kakeknya. Nah, tidak dengan orang lain, tidak dengan teman-teman kalian. Walaupun teman kalian itu adalah merupakan sahabat-sahabat terdekat kalian, apalagi teman-teman kalian itu merupakan lawan jenis. Ya, itu kewajiban sebagai seorang perempuan. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara bergaul yang baik itu? Yang ketiga, tidak berkhalwat atau dalam bahasa kalian itu berpacaran. Nah, dalam agama Islam tidak ada yang istilahnya berpacaran, berkhalwat. Karena apa? Berpacaran itu biasanya merupakan suatu kedekatan dengan ikatan-ikatan kasih sayang, dengan ikatan-ikatan rasa cinta. Rasa kasih sayang dan cinta itu boleh saja timbul, tetapi tidak dengan teman-teman lawan jenis atau teman-teman terdekat yang berlawan jenis. Kenapa? Itu akan mendekatkan kepada hal-hal yang mudarat, tidak ada manfaatnya, akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang keempat apa? Bagaimana sih cara bergaulnya? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Carilah teman yang mau menasehati kita. Carilah teman yang sanggup mengatakan kita salah apabila berbuat salah dan mengatakan benar apabila kita benar. Artinya, cari teman yang tidak menutupi kesalahan kita, tapi cari teman yang mau mengoreksi, memperbaiki, dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Demi apa? Demi kebaikan dan demi meningkatkan kedamaian antara pergaulan dalam lingkungan sehari-hari. Jadi itulah 4 macam yang dapat Ibu sampaikan bagaimana cara bergaul di lingkungan remaja. Yang pertama, laki-laki harus menundukkan pandangannya, membatasi pandangannya. Yang kedua, perempuan seperti itu, membatasi pandangannya, menundukkan pandangannya, dan harus menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Dan yang ketiga yaitu tidak berkhalwat, tidak berpacaran. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampailah dalam penghujung kita pertemuan kali ini. Selalu Ibu ingatkan kepada kalian, jaga sholat 5 waktu, jauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, jaga selalu kesehatan, dan selalu hormat dan taat kepada kedua orang tua. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.